Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di YouTube channel Impian Bu Imah, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang Ibu bagikan. Pada video kali ini, Ibu ingin berbagi informasi tentang Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pasti kalian udah sering banget ya dengar tentang Universitas Pertahanan atau UNHAN, atau bahkan ada kakak kelas kamu yang saat ini sedang kuliah di UNHAN. Nah, kalau kalian penasaran, simak terus video ini ya. Nah, penerimaan mahasiswa baru untuk program beasiswa S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Jadi mulai dibuka nanti 1 Februari sampai 29 Februari 2024. Jadi informasi resmi kalian bisa mengunjungi laman penerimaan aidu.ac.id. Di UNHAN sendiri memiliki beberapa jenjang pendidikan. Ada vokasi, sarjana, magister, sampai doktor. Tapi pada video kali ini Ibu mau fokus membahas tentang program sarjana, karena ini buat lulusan SMA ya. Untuk program sarjana sendiri ada 5 fakultas. Yang pertama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yaitu untuk prodi sarjana kedokteran, Fakultas Farmasi Militer, prodi sarjana farmasi, Fakultas Strategi Pertahanan, prodi sarjana sejarah militer. Nah, ini satu-satunya prodi yang bisa masuk dari jurusan IPS ya. Kalau yang lain ini semuanya harus MIPA. Nanti kita lihat lagi persyaratan terkhususnya ya. Selanjutnya ada Fakultas MIPA Militer, yaitu prodinya sarjana matematika, sarjana fisika, sarjana kimia, sarjana biologi. Dan terakhir ada Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan. Ada sarjana informatika, sarjana teknik elektro, sarjana teknik mesin, sarjana teknik sipil, dan sarjana teknik hidrologi. UNHAN ini merupakan universitas yang ada di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan sudah terakreditasi A. Nah, kalau kamu ingin nih, kalau misalnya suka yang sesuatu yang berbasis militer, kalian bisa nyoba nih untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Kampus Universitas Pertahanan atau UNHAN itu berada di Komplek IPSC Sentul Kabupaten Bogor. Dan kabar gembiranya adalah kuliah di Universitas Pertahanan ini itu semuanya gratis. Jadi UNHAN itu memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswanya. Jadi kalian nggak usah pusing nanti dengan bayaran dan sebagainya ya. Benefit yang bisa kalian dapatkan ketika kamu menjadi mahasiswa di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Yang pertama, kamu udah nggak usah khawatir lagi biaya pendidikan karena semuanya sudah di cover sama pemerintah. Selanjutnya, karena wajib tinggal di asrama, kamu juga tidak usah pusing lagi mikirin biaya asramanya karena semuanya gratis. Dan bahagianya lagi, kamu juga mendapatkan biaya hidup. Jadi ada uang saku begitulah ya yang dikasih untuk mahasiswanya. Kemudian ada kebutuhan studi lainnya juga sudah di cover. Intinya biayanya itu 0% lah ya, kecuali nanti mungkin kamu butuh biaya tambahan buat pribadi. Gimana nih, masih penasaran dengan Universitas Pertahanan? Yuk kita lihat ya, kira-kira prodi apa saja yang ada di Universitas Pertahanan. Nah, bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikannya di UNHAN, simak baik-baik persyaratannya ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Yang pertama, warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, sanggup memenuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Pertahanan RI. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Berijazah SMA sederajat jurusan IPA atau SMK sederajat lulusan tahun 2023 atau 2024 sesuai dengan program studi yang dioperasionalkan. Bagi pendaftar program studi sarjana sejarah militer berijazah SMA atau sederajat jurusan IPA atau IPS lulusan tahun 2023 atau 2024. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA atau di SMK. Jadi bagi kamu yang punya catatan pernah tinggal kelas berarti tidak usah mendaftar karena sudah gugur di satu syarat ini ya. Lanjut, untuk persyaratan berikutnya yaitu diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar terbaik pada semester 5. Nah, kamu ingat nih di kelas 12 semester 1 kamu itu
harus masuk ke dalam 10 besar terbaik, berarti masuk ke dalam peringkat 10 besar. Tapi ini bukan syarat wajib deh kayaknya, karena bahasanya di sini diprioritaskan. Jadi diutamakan kamu yang masuk ke dalam 10 besar peringkat di kelas untuk semester 5 ya. Jadi ini khusus untuk nilai raport kelas 12 semester 1. Berikutnya ada lagi nih ya, ketentuan nilai raport SMA atau sederajat. Yang pertama, semester 1 sampai semester 5 rata-rata 90. Itu jadi nilai rata-rata raport kamu dari kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12 semester 1 itu rata-ratanya 90. Nggak boleh di bawah 90 tentunya. Dan nilai minimal 90 untuk mata pelajaran sesuai dengan persyaratan khusus. Nah, nanti kita lihat lagi ya, ada persyaratan khusus tergantung prodi, yaitu untuk nilai minimal 90. Misalnya untuk mengambil jurusan farmasi ya, berarti kalau nanti ada mata pelajaran khusus yang berkaitan dengan farmasi yang harus 90, nanti kita lihat. Berikutnya, ini merupakan satu-satunya prodi yang bisa dimasuki oleh yang IPS, karena tadi ada penjelasannya IPA atau IPS, yaitu prodi Sarjana Sejarah Militer. Semester 1 sampai semester 5 rata-rata 80 dan nilai minimal 90 untuk mata pelajaran sesuai dengan persyaratan program studi pada sejarah militer. Nanti kita lihat ini namanya persyaratan khususnya. Kalau untuk SMK yaitu semester 1 sampai semester 5 mata pelajaran sesuai dengan program studi yang dioperasionalkan rata-rata 80 sesuai dengan struktur kurikulum SMK pusat unggulan. Melampirkan hasil tes IQ minimal 120 jika sudah memiliki. Nah, untuk tes IQ ini biasanya di setiap SMA itu kan ada tes IQ, baik dilaksanakan di kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Mungkin kalian bisa menjadikan ini referensi mengenai tes IQ. Tapi ini misalnya Bu, IQ-nya nggak sampai 120. Nah, ketika Ibu tanya sama alumni ya, yang saat ini kuliah di Unhan, kalau nggak sampai 120, dicoba aja daftar, karena nanti ada tes secara offline di kampus Unhannya untuk tes IQ ini. Kemudian usia maksimal 20 tahun saat pembukaan pendidikan. Jadi sampai 2 September 2024 umurnya nggak lebih dari 20 tahun. Nah, kira-kira kalau kamu lulus SMA-nya 18 tahun, singkat banget ya waktu untuk bisa kamu kuliah di Unhan. Maksudnya waktu kamu untuk nyoba, kalau udah lewat 20 tahun itu udah nggak bisa. Makanya setiap kalau kamu mau nyoba tes Unhan itu dimaksimalkan usahanya sama persiapannya ya. Lanjut, ini merupakan syarat tinggi badan. Kalau untuk laki-laki minimal 163 dan perempuan 157, dan berat badan juga proporsional. Jadi kalau memang udah kalah di persyaratan tinggi badan ini, lebih baik tidak mencoba ya, karena udah ada ketentuan tinggi badannya. Kemudian mampu mengoperasikan komputer, kayaknya ini lebih gampang ya, karena aplikasinya Microsoft Office dan internet aja. Dan biasanya milenial itu udah pada pro lah soal komputer ini ya. Bersedia menandatangani surat perjanjian sebagai kader mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai kader mahasiswa Universitas Pertahanan RI. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang meliputi bersedia menjadi kader intelektual bela negara, sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Unhan, melampirkan surat persetujuan orang tua untuk mengikuti pendidikan, bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan, kemudian bersedia tidak menikah, juga tidak hamil selama mengikuti pendidikan, sedang tidak menerima beasiswa dari instansi lain. Kemudian setelah lulus nih ya, setelah lulus program S1 bersedia menandatangani ikatan dinas apabila memenuhi syarat menjadi anggota TNI. Jadi mungkin ada kesempatan menjadi perwira TNI dengan ya mencoba perwira karirnya atau bekerja di instansi pemerintah lainnya. Kemudian misalnya di tengah jalan nih mengundurkan diri, itu wajib mengganti semua biaya yang telah dihabiskan untuk pendidikan. Makanya ini benar-benar banget orang yang sangat serius, nggak bisa untuk main-main ya. Nah, kita lihat yang tadi ya persyaratan secara umum, kemudian ini persyaratan khusus sesuai dengan prodi yang kamu ambil. Nah, untuk yang mau nyoba program studi sarjana kedokteran, lihat lagi nilai raport semester 5, itu kelas 12 semester 1
pastikan biologi dan matematika itu di atas 90 karena nilai minimalnya 90 ya kalau ngambil kedokteran. Kemudian untuk farmasi, kalau kamu mau ngambil farmasi itu ada kimia dan matematika minimal 90 di kelas 12 semester 1. Untuk program studi sarjana matematika itu nilai rapor semester 5 matematikanya minimal 90. Kalau di atas 90 itu lebih baik. Untuk program studi sarjana kimia itu pelajaran kimia dan matematika minimal 90 di semester 5. Kemudian program studi sarjana fisika itu pelajaran fisika dan matematika minimal 90 di semester 5. Lanjut, untuk program studi sarjana biologi, syarat khususnya nih ya, untuk nilai rapor semester 5 itu pelajaran biologi dan matematika minimal 90. Kemudian untuk program studi informatika semester 5-nya minimal pelajaran fisika dan matematika 90. Untuk program studi teknik elektro itu fisika dan matematika minimal 90. Untuk program studi teknik mesin, fisika dan matematika 90 semester 5 ya nilai rapornya. Program studi sarjana teknik sipil nilai rapor semester 5 fisika dan matematika minimal 90. Program studi sarjana teknik hidrologi nilai rapor fisika, matematika, biologi minimal 90. Untuk program studi sarjana sejarah militer. Nah, ini baru nih bisa yang IPS ya, karena minta syarat nilai rapor semester 5 sejarah, geografi, sosiologi minimal 90. Ini ya syarat khususnya. Nah, bagi kamu nanti tips memilih prodi di Unhan, yang pertama kamu harus lihat nilai rapor tadi. Misalnya kamu lihat nilai yang memenuhi syarat khusus untuk memilih prodi. Misalnya kamu memilih prodi kedokteran, kamu lihat lagi nih mata pelajaran biologi sama matematikanya di semester 5 nih apakah memenuhi 90 ke atas. Kalau misalnya nggak ada nih, biologinya belum sampai 90, 89, kamu cari lagi mata pelajaran lain. Oh, di pelajaran fisika saya nilainya di atas 90 sama matematika. Nah, kamu cari lagi prodi yang bisa kamu pilih nanti ya. Pendaftarannya secara online dimulai semenjak 1 Februari sampai 29 Februari 2024. Jadi 1 bulan penuh ya waktu buat kamu mendaftar. Untuk laman website resminya untuk pendaftaran itu di penerimaan.aidu.ac.id. Oke? Jangan salah. Di situ juga nanti ada penjelasan tentang bahwa biaya seleksi dan sebagainya itu gratis. Jadi hati-hati kalian jangan sampai nanti jadi korban penipuan ya. Intinya jangan mikir-mikir uang dulu, seleksi aja secara natural, ikutin semua prosesnya, penuhin semua syarat administrasinya, insya Allah mudahkan jalan ya. Nah, ini untuk materi tesnya yang pertama yaitu ada seleksi administrasi, itu tadi ya administrasi yang harus dipenuhi. Kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris, nanti ada tryoutnya dulu, kemudian ada tes. Kira-kira ya kemampuan bahasa Inggris kamu, kalau yang pernah ikut TOEFL itu TOEFL-nya minimal 500. Bayangkan seperti apa kemampuan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya juga ada pemeriksaan psikologi, ada mental ideologi, ada tes potensi skolastik, itu skor minimalnya 520, ada pemeriksaan kesehatan dan kesehatan jiwa, ada wawancara akademik, kemudian ada kesamaptaan jasmani, yaitu kesegaran jasmani A dan B serta renang. Jadi karena memang ini kuliahnya gratis ya, peminatnya udah pasti banyak, kemudian juga seleksinya luar biasa, banyak tahapannya ya, tentunya sesuai dengan benefit yang akan didapatkan, yaitu kuliah dengan biaya pendidikan yang sudah ditanggung sama pemerintah, dapat beasiswa full, kemudian dapat biaya pendidikan, juga ada benefit kamu memiliki prospek menjadi perwira TNI ya. Kira-kira jadi calon mantu idaman lah. Nah, buat kamu yang sudah punya niat yang kuat di dalam hati untuk mencoba mendaftar menjadi salah satu kader mahasiswa di program sarjana Unhan, kamu bisa melihat ini adalah tahapan proses seleksinya.
dari seleksi administrasi ya. Yang pertama itu dari daftar ulang 1 sampai 29 Februari, kemudian verifikasi administrasi, kemudian ada tryout bahasa Inggris, tes kemampuan bahasa Inggris, ada pemeriksaan psikologi, ada pengumumannya untuk seleksi tes psikologi dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada tes mental ideologi, ada tes skolastik, ada pemeriksaan kesehatan dan kesehatan jiwa, ada tes mental ideologi wawancara dan wawancara akademik, ada kesamaptaan jasmani. Itu beruntun gitu ya. Tesnya ada yang online dan offline. Ada yang offline-nya itu di kampus Unhan di daerah Sentul, di komplek IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kalau sudah lulus itu nanti kamu ada pendidikan dasar dulu ya di Akademi Militer di Magelang, itu sekitar Mei sampai Agustus, sekitar 2 atau 3 bulanan. Selanjutnya kamu kembali ke kampus Unhan untuk kuliah sesuai dengan prodinya masing-masing. Lumayan ya, ini kuliah tapi semi militer. Oke, harus dipersiapkan juga mental, fisik, dan tentunya semangat yang luar biasa untuk menjadi kadet mahasiswa Unhan. Tapi jangan khawatir ya, karena dari sekolah itu banyak kok alumni yang sudah lulus. Jadi ketika ibu ngobrol ya gimana prosesnya, memang awal-awalnya agak overthinking ya melihat persyaratan dan proses seleksinya, tapi ketika dijalanin insya Allah itu banyak sekali kemudahan katanya gitu ya. Pendaftarannya secara online dimulai semenjak 1 Februari sampai 29 Februari 2024. Jadi 1 bulan penuh ya waktu buat kamu mendaftar. Untuk laman website resminya untuk pendaftaran itu di penerimaan.aidu.aj.id. Oke, jangan salah. Di situ juga nanti ada penjelasan tentang bahwa biaya seleksi dan sebagainya itu gratis. Jadi hati-hati kalian jangan sampai nanti jadi korban penipuan ya. Intinya jangan mikir-mikir uang dulu, seleksi aja secara natural. Ikutin semua prosesnya, penuhin semua syarat administrasinya, insya Allah Allah mudahkan jalan ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam bela negara.